Kasus COVID-19 di Lampung terus bertambah menjadi 21 kasus positif. Warga pesisir Lampung Selatan masih mengungsi pasca erupsi Gunung Anak Rakatau. Tadi pun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia iNews TV. Pagi ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Kasus COVID-19 di Lampung terus bertambah. Bandar Lampung menjadi kota dengan jumlah kasus terbanyak. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Kasus COVID-19 di Lampung terus bertambah. Hingga 12 April, pemerintah telah mengkonfirmasi 21 kasus COVID-19 di provinsi. Kasus tersebar di 5 daerah dengan jumlah terbanyak berada di Bandar Lampung. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, jumlah kumulatif kasus positif COVID-19 berjumlah 21. Dengan perincian Bandar Lampung 16 kasus, Lampung Selatan 1 kasus, Lampung Tengah 1 kasus, Lampung Utara 2 kasus, dan Lampung Barat 1 kasus. Sementara 7 pasien sudah dinyatakan sembuh dan 6 pasien telah meninggal dunia. Jumlah pasien dalam pengawasan sebanyak 50 orang dan orang dalam pemantauan sebanyak 2.354 orang. Sembuh nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Mudah-mudahan kita berdoa semua tidak ada tambahan untuk pasien yang positif COVID-19 di 7 pasien telah dinyatakan sembuh. Ketujuh pasien yang telah sembuh adalah pasien 01, 03, 04, 05, 06, 07, dan 08. Seluruh pasien yang dinyatakan sembuh telah kembali ke rumah. Tim Liputan melaporkan. 2 warga Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung positif terinfeksi virus corona. Keduanya mengikuti Ijtima Tingkat Asia di Goa, Sulawesi Selatan. Kini mereka menjalani isolasi di Gedung Serbaguna Islamic Center, Lampung Utara. Kepastian status warga Kabupaten Lampung Utara positif terjangkit virus corona disampaikan pelaksana tugas Bupati Budi Utomo. Keduanya merupakan warga Kelurahan Kelapa 7 dan Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kota Bumi Selatan. Sebelumnya, tim medis telah lebih dulu melakukan rapid test dan swab test terhadap 12 warga berstatus orang tanpa gejala. Namun, dari hasil swab test, 2 orang dinyatakan positif. Kedua pasien ini sebelumnya melakukan perjalanan ke Goa, Sulawesi Selatan. Mereka memiliki riwayat kontak langsung dengan pasien terkontaminasi. Pemkab merekomendasikan kepada masyarakat beberapa hal menyangkut arahan pemerintah, seperti menahan diri untuk tidak bepergian keluar rumah, melakukan jarak aman, hingga melakukan pola hidup bersih dan sehat. Laporan dari tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Lampung Utara, yaitu telah teridentifikasi 2 kasus konfirmasi COVID-19. Selanjutnya, kasus ini disebut dengan K1 Lampung Utara dan K2 Lampung Utara, atau dibaca kasus nomor 1 Lampung Utara dan kasus nomor 2 Lampung Utara. Dari hasil pemeriksaan diketahui 2 spesimen yang reaktif atau positif, yaitu pada orang pertama warga Kelurahan Kelapa 7 dan orang ketiga warga Kelurahan Kota Alam. Keduanya melakukan perjalanan bersama ke Sulawesi.
Kini keduanya menjalani isolasi di Gedung Serbaguna Islamic Center Kota Bumi dengan pengawasan khusus dari petugas medis hingga pengamanan dari polisi serta Satuan Pamong Praja. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Warga Pekon, Sukarami, Kecamatan Talang, Padang Tanggamus memberlakukan pendataan bagi pemudik dan tamu di kawasan tersebut. Selain didata, setiap tamu juga diwajibkan mensterilkan diri dan mencuci tangan. Para pemudik atau tamu warga yang memasuki dusun tersebut harus didata oleh petugas. Setelah itu memasuki bilik sterilisasi untuk disterilkan dengan cairan disinfektan. Pemudik atau tamu juga diharuskan untuk melapor secara berkala kepada kepala dusun atau RT setempat. Setiap pemudik otomatis berstatus orang dalam pemantauan atau ODP. Mereka diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Selain itu, aparat akan memantau ODP untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Warga berupaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Kegiatan ini sesuai dengan himbauan Bupati Tanggamus dan maklumat Kapolri. Kegiatan penyemprotan disinfektan berlaku bagi setiap tamu dan pemudik serta warga sekitar yang ingin melintas dusun setempat. Kasih pada Kampung Duren, soalnya kita bisa memutus rantai-rantai corona ini dan bisa untuk mencegah, memperkecil masalah-masalah corona ini. Untuk pencegahan penyebaran virus corona yang sedang melanda Indonesia. Jadi kami warga Kampung Duren melakukan atau menyediakan tempat cuci tangan, penyemprotan yang disediakan untuk penyemprotan tubuh dan menghimbau agar tidak berkumpul dalam jumlah yang banyak sesuai dengan himbauan Bupati Tanggamus dan maklumat Kapolri. Upaya warga ini akan terus dilakukan hingga pandemi COVID-19 berakhir. Setiap pemudik dan tamu diharapkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan tersebut. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pada waktu berikut, kami kembali dengan informasi. Warga pesisir Lampung Selatan masih mengungsi pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali erupsi. Warga pesisir di Kecamatan Raja Basa dan Kalianda, Lampung Selatan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Erupsi Anak Krakatau diikuti bau belerang dan hujan abu. Erupsi Gunung Anak Krakatau mengakibatkan warga desa Waimuli, Kecamatan Raja Basa mengungsi ke hunian sementara atau dataran tinggi. Warga masih trauma dengan tsunami yang disebabkan longsoran Anak Krakatau pada tahun 2018. Meski situasi mulai aman, warga memutuskan untuk belum sepenuhnya kembali. Mereka berada di rumah saat siang hari dan kembali ke pengungsian di malam hari. Saat Anak Krakatau erupsi, tercium aroma belerang yang menyengat. Aroma belerang ini dapat tercium oleh warga di Kecamatan Raja Basa hingga Kalianda. Gunung. Di mana ininya? Di utara situ. Tahu-tahu dari mana kabarnya? Kabarnya, ya dia orang itu lari semua itu, bawa motor itu jam 12 itu kan bau ini, apa itu namanya itu? Bau belerang tuh, kecium itu seluruhnya kan semua itu, panik semua, anak-anak kecil juga sana semua. Ibu saya juga masih di atas sana. Masih pengungsian itu situ. Takut ya Bu ya? Ya bukan takut lagi lah, was-was. Namanya dulu bekas itu trauma. Kena air laut dulu kemarin itu apa? Berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Gunung Anak Krakatau 2 kali erupsi. Erupsi Gunung Anak Krakatau pertama terjadi pada 10 April 2020 pukul 22.58 waktu Indonesia Barat.
Tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak atau kurang lebih 357 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal condong ke arah utara. Erupsi ini terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 12 detik. Erupsi kedua terjadi pada pukul 22.35 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter atau kurang lebih 657 meter di atas permukaan laut. Durasi kurang lebih 38 menit 4 detik. Saat ini masyarakat atau wisatawan tidak diperbolehkan mendekati kawah dalam radius 2 km dari kawah. Dari Lampung Selatan, Herful Setiawan, iNews melaporkan. Aktivitas Gunung Anak Rakatau mengalami penurunan. Gunung masih menyemburkan abu vulkanik. Ketinggian abu vulkanik mencapai 1.000 meter ke udara ke arah utara atau Bandar Lampung. Dari data pos pantau Gunung Anak Rakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Rajabasa, Gunung Anak Rakatau sudah tidak mengeluarkan larva maupun letusan. Meski demikian, erupsi ditunjukkan dengan menyemburkan abu vulkanik ke udara mencapai ketinggian 1.000 meter di udara. Abu vulkanik mengarah ke utara atau ke Bandar Lampung. Status Gunung Anak Rakatau di level 2 waspada. Nelayan dan wisatawan dilarang mendekati Gunung Anak Rakatau di radius 2 km. Erupsi ini terjadi karena Gunung Anak Rakatau sedang mengalami perkembangan tubuh. Erupsi Gunung Anak Rakatau sempat membuat panik warga. Warga di Kecamatan Rajabasa dan Kalianda sempat mengungsi. Warga takut erupsi akan mengakibatkan tsunami seperti yang terjadi pada Desember 2018. Erupsi Gunung Anak Rakatau mengeluarkan bau belerang yang sangat menyengat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti biasa tiap bulan, cuman yang ini mungkin energinya sedikit lebih besar. Kita lihat dari kolom api sinar apinya masih ada kemarin. Cuman kebetulan untuk letusan yang kemarin itu anginnya mengarah ke Kalianda ya, ke arah utaranya. Jadi semalam emang bau belerang cukup menyengat. Untuk ketinggiannya sampai berapa itu Bang, kolom abunya? Kalau yang sekarang itu bisa sampai 1.000 meter kolom abunya. Kalau yang kemarin cuma 200 sampai 500 meter dari puncaknya. Untuk status? Untuk status masih waspada. Masih level 2 ya? Iya, masih level 2. Dari data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Pos Pantau Krakatau, ombak di sekitar Gunung Anak Rakatau juga pada relatif tenang. Warga dihimbau tidak panik dan tidak perlu mengungsi. Dari Lampung Selatan, Herful Setiawan, iNews melaporkan. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono mengatakan jika suara dentuman yang didengar warga tidak berasal dari erupsi Gunung Anak Rakatau. Erupsi Gunung Anak Rakatau juga tidak berpotensi tsunami. Tahun 2018 yang menimbulkan tsunami. Kemudian masyarakat banyak sekali yang bertanya berkaitan dengan dentuman. Tentunya kami sampaikan juga bahwa tadi malam telah terjadi gempa bumi dengan magnitudo yang tidak signifikan, yaitu magnitudonya 2,4 terjadi pada pukul 22.59 WIB. Ini berlokasi di 6,6 derajat lintang selatan, kemudian 105,14 bujur timur, berjarak kurang lebih 70 km arah barat daya anak Gunung Krakatau dengan kedalaman 13 km. Dan kami yakini tidak ada laporan dari masyarakat terkait dengan adanya guncangan gempa ini, dan tentunya bahwa dentuman yang dirasakan atau didengar oleh banyak masyarakat di sekitar Jakarta, kami yakini bukan juga diakibatkan oleh aktivitas gempa tektonik dengan magnitudo 2,4. Tim Liputan iNews melaporkan. Bahwa
kejadian erupsi tadi malam. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang perajin tapis tradisional asal Lampung Utara. Selengkapnya hanya di iNews Lampung. Pemkab Lampung Selatan meminta masyarakat tidak takut dengan COVID-19. Pemerintah mengawasi hampir 300 orang dalam pemantauan. Namun, Pemkab tetap meminta warga untuk tetap waspada agar terhindar dari infeksi virus. Itulah, keluarga yang datang dari daerah endemi kayak. Jumlah ODP yang diawasi tersebar di 17 kecamatan, terdiri dari warga lokal hingga warga asing. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 terus memperbarui data jumlah ODP. Sampai hari ini ada berapa ODP Pak di Lampung Selatan? 293 dalam pantauan ya. Meliputi apa aja Pak? Termasuk 17 kecamatan. Termasuk WNA atau seperti WNA, ya WNA dan WNI, dan WNI. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Lampung Selatan akan menggerakkan seluruh sumber daya untuk menangani COVID-19. Harapannya, semua kegiatan akan tersusun dan terrealisasi dengan baik. Ditiadakan lagi sekarang seperti itu. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsi Suwadi, iNews melaporkan. Tenun tapis merupakan salah satu ciri khas budaya Lampung sejak dulu. Sayangnya pekerjaan sebagai penenun tapis kini sudah ditinggalkan generasi muda. Beruntung di Lampung Utara ada seorang perempuan yang tekun menjalankan pekerjaan sebagai penenun tapis. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya, Citra Ramadanti dan kru yang bertugas undur diri, ingat untuk selalu menjaga kebersihan dan menjaga jarak fisik. Terima kasih dan sampai jumpa. Setiap hari selalu terlihat aktivitas yang sama di rumah Amel. Di waktu senggangnya dia akan mengeluarkan alat tenun. Warga Kecamatan Abung Tinggi Lampung Utara ini sudah puluhan tahun menjadi penenun tapis. Amel memang bukan satu-satunya penenun tapis. Namun, dia tetap berupaya menjaga tradisi nenek moyang yang hampir punah tersebut. Amel dikenal warga Kecamatan Abung Tinggi sebagai penenun tapis. Kain tapis karya ibu satu anak ini selalu digunakan masyarakat untuk upacara adat atau kegiatan sehari-hari. Keahlian yang didapatnya turun-temurun dari keluarga. Amel belajar menenun tapis dari orang tuanya sejak dia masih remaja. Untuk membuat satu tenun tapis dibutuhkan waktu antara 2 hingga 3 bulan. Karena rumitnya penenunan, Amel hanya menenun tapis jika ada pesanan. Dari masih anak-anak ya, artinya udah puluhan tahun. Nah ini ilmunya dapat dari siapa ini? Dari orang tua. Oh dari orang tua turun-temurun ya. Untuk mengerjakan satu tapis ini perlu berapa lama waktunya? Kalau untuk ibu-ibu kan ini selingan kerja dapur, beres dapur baru. Ya ini mungkin 3 bulan lah. Untuk satu tapis ya? Iya. Itu bisa 3 bulan. Nah kalau alat bahan apa sebetulnya yang banyak mendominasi untuk pembuatan tapis ini apa? Ya benang emas. Benang emas. Benang jahitnya. Biasanya pembeli tenun tapis langsung datang ke rumah perajin untuk memesan tenun sesuai keinginan. Harga tenun tapis buatan Amel berkisar 1,7 juta rupiah hingga 3 juta rupiah. Semakin banyak bahan emas yang digunakan dan rumit motif, harga akan semakin mahal. Namun banyak warga yang memilih tenun hasil tangan karena lebih rapi dan tahan lama. Kalau kita satu, dia pembuatannya langsung dari apa sih?
bukan mesin, bukan mesin. Kalau mesin itu kan hasilnya nggak sebagus yang buatan tangan. Kalau buatan tangan juga lebih awet, terus lebih bahannya juga kita lebih tahu. Melihat semakin sedikitnya generasi muda menjadi penenun tapis, Amel berharap pemerintah tidak tinggal diam. Jangan sampai penenun tapis menghilang karena tergerus zaman. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka, iNews Lampung melaporkan.